Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, renungan satu pasal satu hari. Hari ini kita akan belajar dan merenungkan dari firman Tuhan dalam Kejadian pasal 18. Sebuah pasal yang cukup panjang untuk kita lihat, kita baca, dan kita renungkan bersama-sama. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita mendengarkan atau merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita buka KPPK 328, Jiwaku Tenanglah. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, ku dimanapun Tuhan yang menuntun jiwaku tenanglah. Jiwaku tenanglah. Jiwaku tenanglah. Walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Jiwaku tenanglah. Jiwaku tenanglah. Nah, jiwa kita dapat selalu tenang ketika kita tahu Tuhan yang memimpin langkah kaki kita, dan Dia yang selalu ada untuk menolong dan menuntun kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat tenang karena kita tahu Tuhan yang merancangkan dan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Firman Tuhan hari ini, Kejadian pasal 18. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Nah, ini terjadi tidak berselang lama setelah Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham di pasal 17. Jadi ini tidak terlalu lama, tidak sampai 1 tahun. Karena nanti kita akan melihat bahwa ini masih di tahun yang sama dengan pasal 17. Jadi di sini Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dekat pohon terbantin. Nah, kita sudah melihat beberapa kali ada yang disebut sebagai pohon terbantin. Dan ini di Mamre. Nah, apa ini pohon terbantin? Nah, pohon terbantin adalah sebuah pohon yang sangat besar, yang umurnya itu bisa ratusan tahun. Bahkan diprediksi atau diperkirakan bisa sampai 850 tahun usianya dari pohon ini. Jadi ini pohon yang bisa dikatakan unik dan bisa hidup lama dan ukurannya sangat besar. Dan banyak sekali orang menggunakan pohon ini untuk tempat berteduh karena memang dia sangat besar dan sangat rindang, atau cabangnya banyak dan daun-daunnya banyak sekali. Jadi ini adalah pohon yang sangat unik dan sering sekali di zaman dahulu ini menjadi satu seperti titik poin, seperti contohnya perbatasan antara satu daerah dengan daerah lainnya, atau sebagai petunjuk bagi orang untuk mengetahui nama tempat tersebut atau itu tempat udah di mana gitu dalam perjalanan mereka. Jadi karena juga dalam setiap daerah terkadang terbantin ini memiliki ciri yang berbeda. Ada yang lebih besar, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rindang, ada yang kurang rindang. Jadi
masing-masing daerah itu berbeda. Jadi pohon terbantin ini digunakan untuk menentukan atau menjadi ciri khas sebuah tempat atau daerah. Makanya di sini sering sekali kita membaca bahwa ada tempat yang dinamakan pohon terbantin, dan ini di Mamre. Nah, Mamre kita tahu kemarin itu di Hebron. Nah, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat kedua, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, siapa ketiga orang ini? Tadi dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang kemarin kita baca disebut sebagai juga malaikat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus beserta 2 malaikat. Oke, 3 orang. Nah, sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Nah, Abraham tahu dan sadar siapa yang sedang dia hadapi. Karena kemarin di pasal 17 kita juga melihat bahwa Tuhan datang kepada Abraham. Jadi dia mengetahui bahwa yang datang ini bukan orang biasa, melainkan Tuhan. Oleh karena itu dia sujud menyembah kepada Tuhan yang datang mengunjungi dia. Serta berkata, Tuhanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Abraham memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Sehingga ketika dia melihat Tuhan datang, dia tidak mau hal atau persekutuan dengan Tuhan itu berlalu begitu saja. Dia mau Tuhan mampir ke rumahnya. Nah, pada budaya mereka, yang namanya makan bersama adalah suatu hal yang menunjukkan sebuah ikatan yang sangat erat di antara kedua belah pihak. Jadi Abraham menunjukkan betapa inginnya dia memiliki hubungan yang sangat erat dengan Tuhan dengan mengundang dia untuk mampir ke rumahnya. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika Abraham mengundang Tuhan, dia tidak meminta Tuhan dengan cara yang tidak baik, melainkan dia memohon. Di sini dikatakan bahwa janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Nah, ini adalah sebuah perkataan yang datang dari kerendahan hati, menyadari bahwa kita manusia tidak bisa dibandingkan apa-apa dengan Tuhan, melainkan kita hanya bisa menyebut diri kita sebagai seorang hamba. Itu pun sebenarnya kita tidak layak untuk menjadi hambanya Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang berdosa, kita adalah orang-orang yang melawan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya menolong kita. Dan Abraham menyadarinya dan memanggil dirinya sebagai hamba daripada Tuhan. Nah, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Ada cara menyambut tamu, apalagi tamu yang sangat terhormat seperti Tuhan yang datang kepada Abraham. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Nah, sebuah tubuh yang luar biasa yang kita tahu dimiliki oleh Tuhan Yesus sebelum dia datang ke dalam dunia, sebelum dia menjelma menjadi manusia, dan juga para malaikat. Di sini kita melihat bahwa mereka bisa makan. Nah, ini adalah tubuh yang luar biasa dan kemungkinan sama dengan tubuh mulia yang akan kita miliki di zaman akhir nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, yang Tuhan datang kembali kedua kali memberikan kita tubuh yang mulia. Nah, tubuh yang sama juga diperoleh oleh Tuhan Yesus ketika dia bangkit dari kubur, di mana dia tiba-tiba bisa masuk dalam ruangan yang tertutup. Dan kemudian dia juga bisa makan, tapi di satu sisi dia seperti roh. Jadi ini tubuh yang luar biasa, yang kita juga akan miliki ketika kita bersama dengan Tuhan di sorga nanti. Nah, di sini dikatakan bahwa sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Mereka menunjukkan bahwa Tuhan ingin memiliki hubungan yang erat dengan Abraham. Ayat 6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian dia ambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Nah, ini menunjukkan bahwa Abraham sangat memperhatikan apa yang dia mau persembahkan kepada Tuhan. Dan dia mau mempersembahkan yang terbaik. Dia sendiri yang memilih, dia sendiri yang melihat, dan dia sendiri yang menilai apakah ini layak untuk Tuhan. Dan kita tahu di sini dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, persembahan anak Tuhan kepada Tuhan harus yang terbaik.
Ini yang selalu kita lihat. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan dan ingin memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita harus selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Termasuk diri kita, tubuh kita yang terbaik bagi Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Ayat 10. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Nah, ini kita tahu bahwa ini terjadi di tahun yang sama dengan pasal 17. Karena kembali di sini katakan tahun depan. Pasal 17 kemarin juga firman Tuhan katakan tahun depan. Jadi ini masih di tahun yang sama ketika Tuhan berbicara kepada Abraham di pasal 17. Dan ini kembali Tuhan meyakinkan Abraham tentang janjinya bahwa sungguh betul tahun depan Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun dikatakan di ayat 10 bagian terakhir, "Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid," sudah menopause. "Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua?" Jadi Sarah mendengar percakapan atau perkataan Tuhan tersebut dan dia tertawa di dalam hatinya. Sebuah ketidakpercayaan. Tentunya secara manusia kita bilang, ya bagaimana mungkin ya? Kalau kita ada di posisi Sarah, apa yang akan kita lakukan? Saya rasa juga kita sama seperti Sarah. Kita akan tertawa di dalam hati kita. Pikir bagaimana mungkin aku yang sudah tua ini. Bayangkan saja orang berumur 89-90 tahun akan melahirkan. Membayangkannya saja mungkin kita tidak bisa, apalagi kalau terjadi dalam hidup kita. Saya rasa kita pun akan sama seperti Sarah. Tetapi Tuhan berkata di ayat yang ke-13, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Sarah adalah tertawalah Sarah dalam hatinya. Ayat 12. Sarah tertawa di dalam hatinya. Bukan terang-terangan. Dia tidak keluar suaranya ketika dia tertawa. Di dalam hatinya. Tetapi Tuhan tahu bahwa Sarah tertawa. Saudara-saudara, makanya kita harus sangat berhati-hati. Menjaga bukan hanya apa yang terlihat di luar, melainkan juga terlebih dalam hati dan pikiran kita. Sebab Tuhan tahu semuanya. Oke? Jangan kita hanya bersikap di luar begitu suci dan kudus, tetapi di dalam penuh dengan dosa. Marilah kita juga menyucikan yang di dalam hati dan pikiran kita, sebab Tuhan tahu. Dan di sini dikatakan Tuhan, kenapa dia tertawa? Ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini pertanyaan retorika yang tidak perlu dijawab. Abraham tahu, Sarah pun seharusnya tahu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau dia menghendakinya. Nah, kembali ini adalah sebuah narasi, ini bukan sebuah janji. Tidak berarti semua anak Tuhan itu harus mempunyai anak. Tidak ada anak Tuhan yang tidak mandul. Jadi kalau ada orang Kristen yang mandul, kita bilang bahwa dia tidak punya iman. Tidak boleh seperti itu. Karena ini adalah sebuah narasi dan setiap individu memiliki berkatnya masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang seperti Sarah yang kemudian dibuka kandungannya walaupun dia mandul. Dengan kuasa Tuhan. Dengan mujizat daripada Tuhan. Tetapi tidak semua dipukul rata. Semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus melahirkan anak. Tidak. Jadi bagi kita, misalnya ada di antara kita yang mandul, kita jangan bersedih hati dan kita jangan menyalahkan Tuhan. Itu adalah rencana Tuhan untuk menjadikan kita saksinya dalam keadaan tidak mempunyai anak. Karena dalam Alkitab, dalam firman Tuhan dikatakan, orang yang tidak menikah atau yang tidak mempunyai anak akan lebih berfokus untuk melayani Tuhan. Kita bisa lebih fokus melayani Tuhan daripada mengurus anak. Mungkin itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi kita jangan bersedih hati dan memukul rata semuanya ini dan mengatakan semua orang Kristen harus mempunyai anak. Kalau tidak mempunyai anak, tidak mempunyai iman. Itu adalah cara berpikir yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini ada narasi dan Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Karena memang rencana Tuhan adalah agar Abraham memiliki keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di pantai, di laut. Jadi Sarah harus mempunyai anak. Dan ini kehendak Tuhan dan Tuhan membuat itu terjadi. Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah yang mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi kita memuji Tuhan oleh karena kebesarannya dan kekuasaannya yang tiada tara.
Dia bisa membuat seorang yang mandul akan melahirkan. Dan kita akan lihat itu di pasal-pasal berikutnya. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Ya, salah satu tipikal atau tipikal manusia adalah mencoba untuk lari dari kesalahannya, mencoba untuk menutupi kesalahannya, tapi kita lupa bahwa Tuhan tahu semuanya. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Sarah di sini tidak patut untuk kita tiru, yaitu dia menyangkal kalau dia sudah tertawa. Dan dia menyangkalnya bukan hanya kepada manusia tetapi kepada Tuhan. Dan ini adalah sebuah sikap yang tidak benar, yang salah di mata Tuhan. Dan kalau kita pernah melakukannya, mari kita sungguh-sungguh bertobat dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Saya rasa kita pernah melakukannya karena ada rasa takut dihukum, takut dimarahi, takut dikucilkan. Di sini Sarah takut kalau Tuhan marah kepada dia, tapi dia lupa bahwa Tuhan tahu segalanya. Dan kita pun demikian, kita lupa bahwa Tuhan tahu segalanya. Walaupun di depan manusia mungkin kita bisa lolos karena kita menipu mereka, berbohong, dan mencari akal bagaimana caranya supaya kita lolos dari kesalahan itu dan tidak dihukum. Tapi Tuhan tahu segalanya, dan saya berbicara dari pengalaman. Tuhan akan menghukum kita, bukan hanya melalui apa yang terjadi di luar. Bahkan penghukuman yang lebih mengerikan adalah ketika Tuhan menghukum kita dari dalam, membuat hati kita tidak tenang, membuat hati kita susah, membuat hati kita sangat berada di dalam kekhawatiran dan ketakutan yang besar. Mengingat Tuhan tahu segalanya dan kita mencoba menutupi segalanya. Jadi saya berbicara dari pengalaman, jangan melakukan kesalahan yang sama seperti Sarah, dan jangan juga melakukan kesalahan yang sama seperti saya. Karena saya juga pernah melakukan seperti Sarah, dan itu sangat menyakitkan. Menyakiti hati sesama dan juga menyakiti hati Tuhan. Saya berdoa supaya saya dan kita semua tidak melakukannya lagi kalau kita pernah melakukannya, dan tidak pernah melakukannya bagi kita yang belum pernah melakukannya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Nah, ayat 16. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, di sini Tuhan mengungkapkan akan apa yang ia mau lakukan kepada Abraham. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Nah, ini adalah sebuah rekaman tentang apa yang dipikirkan Tuhan pada saat dia berbicara atau berada bersama dengan Abraham. Dan ini tentunya bukan berarti bahwa Tuhan tidak merencanakan segala sesuatunya. Ini diungkapkan kepada kita untuk kita boleh melihat betapa Tuhan itu memandang baik orang-orang yang percaya kepadanya. Abraham adalah seorang manusia yang kemudian percaya kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan. Mau taat kepada firman Tuhan dan mau mengikuti Tuhan, dan percaya akan kekuasaan Tuhan, percaya akan perkataan Tuhan. Dan Tuhan memandang dia sebagai seorang yang layak untuk diberitahukan tentang rencananya. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai kesempatan ini yang sama seperti Abraham, di mana kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mengetahui rencana-rencananya ke depan. Oleh karena itu kita diberikan Alkitab, firman-Nya. Kenapa Tuhan mau mengilhamkan firman-Nya dan meminta atau menunjuk atau menyuruh, memerintahkan hamba-hambanya untuk menuliskan Alkitab ini? Untuk kita, supaya kita bisa belajar akan kehendak Tuhan. Kita belajar akan karakter Tuhan. Kita belajar akan siapa kita. Dan kita juga belajar tentang apa yang akan dilakukan Tuhan di masa yang akan datang. Tentang zaman akhir yang belum terjadi di dalam masa kita dan akan terjadi di masa yang akan Tuhan beritahukan kepada kita. Dan kita harus mau tahu tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Makanya kita harus belajar Alkitab. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan mau mengatakannya kepada Abraham. Ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya.
Nanti kita akan lihat apa dosa Sodom dan Gomora ini. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Nah, Allah itu maha tahu. Ini adalah bahasa untuk dapat kita mengerti. Ia ingin melihat langsung apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Tuhan tahu segalanya dan dia tahu apa dosa yang dilakukan di Sodom dan Gomora. Dia juga tahu apa yang akan mereka lakukan terhadap dia. Tetapi Tuhan di sini menggunakan bahasa yang dapat kita mengerti mengapa Tuhan harus turun ke dalam dunia ini. Hanya sekedar untuk melihat Sodom dan Gomora dan nanti kita akan tahu untuk menghancurkannya. Oke. Dan ini supaya juga orang-orang di Sodom dan Gomora dan setiap orang yang membaca kehancuran Sodom dan Gomora tidak mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Sebab kita akan melihat bahwa bahkan malaikat-malaikat Tuhan yang datang ke sana, mereka akan berlaku 180 derajat berbeda dengan cara Abraham memperlakukan mereka. Jelas sekali bahwa mereka adalah orang-orang berdosa dan tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham di dalam koneksinya dengan Tuhan, di dalam satu persekutuan dengan Tuhan yang begitu erat, dia menyadari bahwa dia boleh berdoa dan meminta sesuatu kepada Tuhan. Oleh karena itu dia tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Di ayat 23 dikatakan, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Nah, ini adalah pertanyaan Abraham untuk meyakinkan dirinya. Dan ini dituliskan oleh Tuhan untuk meyakinkan kita semua yang membaca bahwa Tuhan di dalam penghukumannya itu sangat adil. Dan bukan hanya sangat adil, di dalam penghukumannya pun dia itu sangat berbelas kasihan, terlebih kepada anak-anaknya yang ada di satu tempat yang akan dihancurkan. Okay? Tuhan tidak melupakan anak-anaknya. Dia selalu mengingat mereka dan membebaskan mereka dari kehancuran selama-lamanya. Makanya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya bahwa kita tidak akan dihukum di dalam api neraka, itu kita percaya sebagai sesuatu yang pasti akan terjadi. Sebab Tuhan begitu mengasihi kita dan tidak akan pernah membiarkan kita masuk di dalam api neraka walau hanya sedetik. Karena kita anak-anaknya. Makanya kita tidak perlu takut. Yang namanya api neraka, api penyucian atau apapun namanya. Yang membakar kita, menghukum kita karena dosa kita. Kalau kita memang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut akan masuk di sana walau hanya 1 hari atau 1 detik. Karena tidak akan pernah Tuhan membiarkan kita hancur begitu mengerikannya di dalam api neraka. Ini adalah sebuah ungkapan dari sifat Tuhan, karakter Tuhan. Baik itu terhadap orang berdosa maupun terhadap orang yang begitu mengasihi Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anaknya. Dan di sini dikatakan oleh Tuhan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, kata Abraham, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya? Karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu. Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Nah, saudara-saudara, Abraham mengerti bahwa penghukuman bagi Sodom dan Gomora itu bukan soal Tuhan ingin anak-anaknya menyadari bahwa mereka hidup dalam dosa dan kembali kepada Tuhan. Ini berbeda. Apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini adalah penghukuman kepada orang berdosa. Oke? Nah, dalam bahasa Indonesia, kata penghukuman baik itu kepada orang berdosa maupun kepada anak-anak Tuhan terkadang susah dibedakan karena katanya sama, yaitu dihukum. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal 2 kata, yaitu judgment dan chastisement. Judgment adalah lebih mengarah kepada penghukuman bagi orang berdosa, dan chastisement itu lebih kepada orang yang tidak berdosa atau anak-anak Tuhan.
Anak-anak Tuhan yang mulai lupa dengan Tuhan atau mulai melakukan kesalahan di mata Tuhan. Jadi Tuhan menghukum mereka, merotan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan. Sadar akan dosa mereka dan kembali kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan di sini adalah judgment, yaitu penghukuman terakhir atau penghukuman yang mengarah kepada penghukuman yang kekal. Sebab mereka berdosa dan tidak mau bertobat. Orang-orang ini tidak mau percaya kepada Tuhan. Oke, jadi Abraham menyadari akan hal ini dan berkata bahwa kalau misalnya ada orang yang percaya kepadamu di kota itu, apakah engkau tetap menghukum mereka? Apakah engkau tetap menjudgment mereka? Menjudge mereka. Punishment, nah itu katanya. Punishment, mempunish mereka. Apakah tetap kamu lakukan? Karena kalau kamu melakukan itu, maka orang akan berpikir, oh berarti orang-orang benar yang ada di kota itu sama dengan orang-orang jahat ini. Karena Tuhan punish, bukan chastise mereka. Lalu di sini Tuhan berfirman di ayat 26. Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kita sebagai anak Tuhan berada dalam satu tempat atau dalam suatu posisi dimanapun kita berada. Memang firman Tuhan secara konsisten mengatakan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kita akan menimbulkan berkat di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Itu kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang ikut atau mengikuti firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Makanya kita sebagai orang Kristen seharusnya tidak pernah malu mengungkapkan bahwa kita orang Kristen. Tidak pernah malu untuk atau tidak pernah takut untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau orang menghargai atau tetap menghormati dengan kepercayaan kita dan tindakan kita yang selalu sesuai dengan firman Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita itu bisa mendapatkan berkat walaupun mereka bukan anak-anak Tuhan. Itu yang selalu kita dapatkan di dalam Alkitab. Kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, harus bisa menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Orang percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan. Asal tentu kita seperti Abraham, orang yang begitu taat dan dekat kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan di ayat 27, Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menyadari ketidaklayakannya untuk meminta ini kepada Tuhan. Tetapi dia mengetahui apa yang dia minta masih sebatas kehendak Tuhan. Ayat 28. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, 45 orang, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu? Karena yang 5 itu firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Dilanjutkan di ayat 29 lagi, Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Dilanjutkan di ayat 31. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa Abraham berhenti sampai angka 10? Kenapa enggak dia lanjutkan ke angka 5? Atau bahkan angka 3? Mungkin pertama, karena Abraham tahu bahwa kehendak Tuhan adalah sampai 10. Dan mungkin juga karena memang di sini Abraham hanya ingin tahu dan memastikan bahwa Allah yang dia percaya adalah Tuhan yang maha adil dan maha pengasih tentunya. Adil di dalam penghukumannya dan mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ini sudah sangat membuktikan 10 orang saja dari seluruh kota yang jumlahnya mungkin ratusan jiwa. Tuhan tidak menghukum kota itu hanya gara-gara yang 10 orang yang percaya kepadanya. Jadi memang Tuhan sangat adil dan maha pengasih.
Tetapi apa yang terjadi, Tuhan pun tahu. Tidak sampai 10 orang yang percaya kepadanya di kota Sodom dan Gomora. Hanya ada Lot dan kedua anak yang akan diselamatkan dari kota ini. Yang lain, termasuk istri Lot, tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ketika istri Lot nanti diselamatkan, kita akan tahu hatinya ada di kota itu. Jadi saudara-saudara, apa yang kita lihat di sini adalah keadilan dan kemurahan Tuhan. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Abraham dapat tenang. Dan satu hal yang ditahu oleh Abraham adalah Lot, keponakannya, juga ada di Sodom dan Gomora. Tapi kali ini dia bisa tenang. Karena kalau ada 10 orang, Tuhan tidak akan menghancurkan kota ini. Dan kalaupun kurang dari 10 orang dia percaya, Tuhan tidak akan membiarkan Lot mati bersama-sama dengan mereka. Karena Lot, dalam firman Tuhan yang dikatakan bahwa dia adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Dia di Sodom dan Gomora, memang dia di sana. Tetapi dia tidak melakukan dosa yang sama seperti yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Dia berusaha untuk menjadi saksi di sana. Tetapi dia tidak pernah bisa mengubah orang-orang di Sodom dan Gomora. Seharusnya dia keluar dari sana. Karena tidak baik bagi dirinya maupun keluarga. Nanti kita tahu efeknya bahkan kepada istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari pasal 18 ini? Baiklah kita seperti Abraham, memiliki hubungan yang erat dan dekat kepada Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan sangat mengasihi kita. Bahkan dia akan menunjukkan rencana-rencananya kepada kita. Nah, rencana-rencananya sudah dituliskan di dalam Alkitab. Kita membaca dan Roh Kudusnya akan membuat kita mengerti dan melihat apa yang dia katakan. Dan di saat yang sama, ketika pencobaan atau kehancuran datang, dia akan menolong kita. Kematian dan kehancuran di masa yang akan datang ketika Tuhan akan datang kedua kali. Kita anak-anaknya tidak akan merasakan kehancuran itu. Di mana Tuhan akan datang menghancurkan langit dan bumi ini. Dan kita anak-anaknya tidak akan mengalaminya. Nah, terkait dengan hukuman Tuhan. Apakah pandemik yang kita rasakan sekarang itu punishment, hukuman bagi orang berdosa, atau chastisement, hukuman bagi orang-orang yang orang-orang yang percaya kepada Tuhan agar mereka sadar. Kita melihat bahwa ini berbeda dengan Sodom dan Gomora. Ini lebih ke arah kedua-duanya. Baik itu punishment maupun chastisement. Punishment kepada mereka yang tidak percaya Tuhan, dan chastisement bagi kita. Agar kita anak-anak Tuhan menyadari, mulai mengevaluasi diri untuk sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Bahwa kita selama ini mengatakan diri kita anak-anak Tuhan, tapi kelakuan dan tindakan kita tidak sesuai dengan firman-Nya. Tuhan sedang menghukum kita juga agar kita kembali kepadanya. Agar kita kembali belajar firman. Agar kita lebih dekat kepadanya di dalam doa kita. Agar kita semakin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga nantinya ketika pandemik ini selesai, kita anak-anak Tuhan berubah menjadi anak-anak Tuhan yang lebih dekat kepada Tuhan, yang lebih mau melayani Tuhan, yang lebih mau berkomunikasi dengan Tuhan, yang lebih mau bersaksi bagi Tuhan. Itu harus menjadi perubahan kita setelah pandemi ini. Jangan hanya soal kesehatan, di mana kita lebih rajin mencuci tangan, lebih rajin menjaga kesehatan, lebih peduli akan kesehatan segala macam. Tapi lebih lagi dalam rohani kita, semakin dewasa di dalam kerohanian kita. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.